wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Muhammad Deola Habibi bernomor induk mahasiswa 220701000087 dan ini tugas TFT saya dalam presentasi ya. Ini agak sekalinya enggak ya? Ada kok. Ada, Kelihatan kok, Kak. Ada Kak. ada kak, ada kak. Ada ya. Jadi saya akan berpresentasi bagaimana menjadi speaker yang bagus ya dengan trik-trik untuk membuat kamu membantu menjalankan pembicaraan-pembicaraan kamu. Oke, mari kita mulai. Jadi ini bisa dilihat ada IG saya dan info-info tentang diri saya ya. Saya lulusan SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thaibah. Nama saya Muhammad Deola Habibi. Di situ ada nomor telepon saya dan akun Instagram saya. Jadi komunikasi dan public speaking. Apa sih komunikasi dan public speaking itu? Komunikasi secara definisi adalah pembicaraan pesan antara dua orang atau lebih di mana ada grup yang menerima dan ada grup yang memberi. Jadi secara teknis public speaking itu adalah komunikasi dalam skala besar, terutama dari satu juru bicara kepada orang-orang di sekitarnya, seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, jadi apa fungsinya public speaking? Fungsi public speaking itu ada fungsi public speaking itu ada banyak, terutama bisa menenangkan orang atau intinya membagi ilmu. Nah, jadi saya di sini akan beritahu cara public speaking dengan baik, juga tips dan triknya. Yang pertama adalah latihan. Ini sudah jelas. Dalam latihan ini ada 3 yang harus diingat, yaitu berbicara secara natural, berbicara pelan-pelan, dan siap-siap memperbaiki masalah. Kenapa kita harus berbicara dengan natural? Karena dengan begitu orang-orang akan mudah mengerti apa yang kita ucapkan dan kita juga tidak merasa canggung atau tegang. Sehingga orang-orang bisa tenang bersama kita. Dan juga berbicara secara perlahan, karena jika berbicara terlalu cepat, orang-orang tidak akan mendapatkan apa yang kamu katakan. Seperti definisi komunikasi yang sebelumnya, komunikasi adalah pembagian pesan antara grup 2 orang dan dari pemberi dan penerima. Ini harus menerima pesan. Jika tidak, pembicaraan tersebut tidak akan berguna. Dan yang ketiga adalah for fixing a mistake, yaitu bersiaplah untuk memperbaiki kesalahan, karena mau gak mau pasti kesalahan itu bakal terjadi dan kita harus siap-siap memperbaikinya di tempat maupun dengan cara apapun. Yang penting natural dan pelan-pelan. Poin kedua adalah memilih kata yang banyak. Itu dapat mempermudah penonton mengikuti bicara kamu, karena penonton itu gak mungkin semuanya sama. Jadi jangan menggunakan bahasa yang sama terus-menerusan, karena itu dapat membuat bosan dan tidak luas untuk penonton. Karena penonton ini ada banyak seperti saya bilang, jadi pandangan juga luas dan berbeda-beda. Dengan menggunakan kata yang berbeda-beda, ada kemungkinan besar penonton dan seluruh penonton akan lebih mengerti cara bicara kamu. Yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah kunci. Kenapa? Karena jika tidak menguasai waktu, timing tidak tepat, dan tidak bisa menempatkan diri, maka semuanya kemungkinan besar bisa berantakan. Seperti sudah waktunya untuk sesi tanya jawab, tapi nggak bisa karena timingnya nggak pas, akhirnya bisa menghancurkan jadwal. Jadi jika ingin public speaking lancar, waktunya harus smooth, harus lancar waktunya. Harus bisa dikuasain, harus bisa dipegang. Karena kalau nggak kepegang, udah acak-acakan. Poin selanjutnya, tontonlah diri sendiri, rekam diri sendiri saat berlatih, bicara di depan cermin, dan kumpulkan teman-teman dalam penonton. Kenapa harus merekam diri sendiri? Agar bisa mengevaluasi diri sendiri nantinya. Jika Anda menonton diri Anda sendiri berbicara,
Anda dapat melihat kesalahan Anda ada di mana. Poin kedua, berbicara di depan cermin. Kenapa? Karena jika Anda berbicara di depan cermin, itu menstimulasikan bahwa ada orang yang mengawasi Anda. Dan tentunya bicara ketika dilihat dan diawasi orang-orang dan bicara sendiri, itu berbeda. Jadi harus tahu semua seperti apa. Dengan begitu, insya Allah public speaking-nya bisa lancar. Yang ketiga, mengumpulkan teman-teman dalam bentuk penonton. Jadi ketika melihat penonton, jangan anggap mereka musuh, jangan anggap mereka semacam juri yang menilai kamu, anggap mereka teman, anggap kamu ingin sharing sama mereka. Dengan begitu kamu bisa menjadi lebih nyaman, bisa menggunakan bahasa natural, dan orang-orang bisa survive, bisa satu pikiran sama kamu. Dengan begitu orang-orang juga dapat mudah mengerti kamu. Dengan begitu public speaking bisa berjalan lebih lancar lagi. Poin selanjutnya, tarik nafas bila kamu gugup. Itu dapat membantu menenangkan diri kamu, mengatur detak jantung kamu, dan merelaksasikan otot. Ketika kamu berbicara di depan panggung, kamu gak mau kelihatan kayak apa? Orang yang belum siap, orang yang gugup, orang yang takut, orang yang kayak gampang lemah. Karena ketika seperti itu, justru yang penonton ini justru bakal mulai ngejudge, bakal mulai jadi hakim. Kamu bakal dinilailah di hati mereka. Mungkin mereka gak akan ngomong secara langsung, tapi ada aja satu orang yang seperti itu. Jadi ingat, ketika kamu merasa gugup atau takut, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan diri, atur detak jantung, relaksasikan otot. Dengan begitu, pikiran kamu lebih jernih, kamu bisa berpikir lebih cepat, dan improvisasi pun gampang. Pembicaraan pun juga lancar. Jadinya, ini jelas bagian terpenting ketika kamu gugup. Tarik nafas dalam-dalam, dan bicara. Selanjutnya, adaptasi, improvisasi, lalu menang. Ketika kamu membuat kesalahan, kamu mau gak mau harus adaptasi, harus improvisasi. Apalah itu waktu gak megang waktu, atau perkataan ada yang gak sesuai skrip. Ketika, contohnya adalah dalam sesi pertama, waktunya kepanjangan. Nah, kamu harus bisa adaptasi dan improvisasi agar bagaimana akhir dari acaranya tetap jam segitu atau waktu spesifik itu. Misal, seperti sesi 2-nya diperpendek, dan lain-lain. Atau seperti kehilangan kata, kita harus adaptasi dan improvisasi. Makanya kita harus memiliki vokabulari yang besar. Dengan begitu, kita bisa mengganti kata yang hilang dengan mudah dan cepat. Ya, poin selanjutnya. Selalu menggunakan visualisasi positif. Kenapa? Karena kalau orang zaman sekarang selalu banyak, gimana kalau saya gagal? Gimana kalau saya gak bisa? Gimana kalau saya malah jatuh? Daripada membayangkan itu, bagaimana kalau kamu menang? Bagaimana kalau kamu meraih dengan jauh? Pikirin apa yang positif dulu. Kalau kamu jatuh tinggal bangkit lagi. Tapi berpikir hal-hal negatif, visualisasi kayak orang-orang bakal ngetawain kamu, atau kamu jatuh, itu gak ada baiknya sama sekali. Mungkin ada untuk beberapa garis seperti itu membantu kamu untuk mempersiapkan apa saja agar bisa adaptasi dan improvisasi. Tapi ujung-ujungnya itu bakal ngebuat kamu gugup, bakal buat kamu takut. Yang akhirnya bakal main-mainnya sama otak. Kalau udah main-main sama otak, ya susah, pasti banyak masalahnya. Makanya ketika mau naik ke panggung, visualisasinya yang positif, dan tarik nafas. Bayangkan bagaimana kalau kamu berhasil, bayangkan kamu sukses, bayangkan orang-orang menyukai kamu. Tapi ingat, jangan sampai overconfident. Selalu humble, stay humble, walaupun pikirannya tinggi. Nah, ada pertanyaan untuk saudara-saudara? Mau nanya, Ya, silakan, saudara Paris. ya, kan kalau public speaking itu kadang kita suka menggunakan kayak bahasa tubuh kan, kayak menggunakan tangan kayak gini. Nah, menurut saudara penting Ya, nggak sih penggunaan itu, penggunaan bahasa tubuh itu? penting. Karena setiap kali kamu berbicara, ketika badan kamu... boleh saya jawab ya?
Boleh, langsung aja. Nah, jadi ketika kamu berbicara depan banyak orang, kok ketika badan monoton, orang bakal ngeliat kamu gak interaktif, bakal ngeliat kamu kayak gak punya semangat, jadinya kayak kelihatannya kayak setengah-setengah, gak ada niat. Nah, body language ini ngebantu kamu mengeluarkan pesan, memperkuat pesan yang ingin kamu kirim, dan juga membuat kamu orang terlihat seperti orang yang lebih interaktif, siap dan positif. Dengan begitu orang juga nyaman dengan kamu, dan itu bakal memperlancar banget public speaking. Terjawab, Saudara Paris? Oke, makasih. Oh iya. Ada lagi yang mau bertanya? Bertanya, Kak. Oh iya, Saudara Akmaludin. Ya, baik, Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akmaludin. Di sini saya mau bertanya ya. Kan public speaking tuh pasti kan kalau yang baru mau memulai kan, kita tuh ngerasa kayak ragu nih, takut gitu. Masih ada rasa-rasa masih kayak gitunya lah ya. Gitu lah. Nah, Hmm. itu gugup lah. Nah, itu caranya gimana sih, Kak? Buat cara solusi yang benar-benar ampuh gitu. Buat ngilangin rasa gugup itu gitu. Selain kayak yang diberikan tadi gitu, materi-materi yang tadi gitu. Simpelnya lah, Bisa, bisa saya jawab ya, Saudara Akmal? silakan. Nah, jadi saya bakal jujur sama kalian. Saya gak akan menyeliputi dengan gula-gula manis, enggak. Apapun yang terjadi, pasti kamu gugup. Mau kayak gimana pun, mau menggunakan solusi yang saya tadi itu cuma sebagai solusi sementara. Pasti akan ada momen di mana kamu begitu naik ke atas panggung, kamu tambah gugup, kamu tambah takut, dan lain-lain. Dan sebenarnya apa nggak ada bener obat yang bener-bener ampuh yang 100%. Connect gak? Tadi keputus saya, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Silakan lanjutkan lagi. Kamu naik panggung pasti kamu akan merasa takut, gugup, dan takut gagal dan lain-lain. Dan yang saya tadi berikan cuma sebagai solusi sementara. Nah, bila ingin, mungkin ini bisa dibilang sebagai alternatif, tapi ada alangkah baiknya belajar mengatur raut muka. Jadi bisa kelihatan kamu memang takut dan itu gak apa-apa, tapi terlihatlah confident untuk penonton-penonton supaya penonton nyaman dan percaya sama kamu. Dan jika takut, gunakan solusi saya yang tadi. Tarik nafas, tenangkan diri, begitu diri udah tenang, pikiran udah lancar, kalau ada masalah tinggal adaptasi dan improvisasi. Saya ulangi lagi sekali lagi, gak ada obat yang 100% ampuh. Tapi harus tetap bisa, karena itu diri kamu, keluarkanlah diri kamu yang terbaik di depan orang-orang. Sudah terjawab, Saudara Akmal? Terima kasih. Terjawab Oh sudah. ya, ya siap. Ada lagi Eh, mau bertanya? halo Kak, saya mau bertanya. Oh iya, silahkan. Ya. Em, saya Gilang dari Unigem University, ya Ya, University. Eh, mau nanya nih, kalau semisal aku pernah punya teman nih ya, dia tuh nggak terlalu bisa public speaking gitu, tapi dia sering kayak apa ya? Mungkin banyak banget kayak gitunya. Apakah itu ada hubungannya dengan gugup atau emang kayak butuh latihan lagi atau kayak kan kayak mengulang-ulang kata terus ya kayak tiap ya. mau berkata itu gitu itu kira-kira cara apa ya untuk supaya berhenti seperti itu gimana tuh kak kak gitu ya kak. Jadi, saya jawab ya, Saudara Gilang. Iya ya.
Jadi wajar, itu sifat manusia, merasa gugup, merasa takut dan lain-lain. Gak takut itu justru gak manusiawi itu, ada psikopat mungkin ya. Nah, jadi kalau ingin mengatasi rasa takut, ini pertanyaannya mirip seperti tadi pertanyaan saudara Akmal ya. Sebenarnya gak ada, sekali lagi gak ada obat 100%. Pasti ada rasa takut mau di pojok pikiran manapun itu. Ada aja yang bikin takut, yang bikin deg-degan. Masalah takut keluar skrip lah, takut lupa, dan lain-lain. Tapi yang terpenting adalah otak harus clear, harus tenang, harus dingin. Karena ketika panik itu nggak akan ngebantu apa-apa, itu nggak akan nyelesain masalah. Tapi kalau otak kamu dingin, kamu relax, penonton bakal nyaman sama kamu, penonton bakal dengerin kamu, dan kamu juga bisa mengeluarkan solusi lebih cepat ketika kepala kamu dingin. Jadi berlatih apakah berlatih penting? Penting. Penting sekali. Dan improvisasi, adaptasi, dan lain-lain. Tapi nggak ada obat 100% yang bisa ngehilangin rasa takut. Ujung-ujungnya bergantung sama latihan, improvisasi, adaptasi. Dan itu cuma bisa dilakukan dengan otak yang dingin dan tenang. Karena panik nggak akan ngasih solusi, tapi otak dingin bisa ngasih solusi. Terjawab, Saudara Gilang? Terjawab. Ada lagi? Mau nanya lagi boleh? Oh ya, silakan, Nah, Saudara ini Faris. hubungannya sama tadi yang variety of verb. Yang mana? Hubungannya sama variety of verb, variasi penggunaan Oh kata. iya, silakan. Nah, ini mah kalau pendapat saya kan tetap harus ada kayak outline yang jelas ya, kayak batasan-batasan diksi yang mau digunakan dalam Oh iya. public speaking. Kalau menurut Anda gimana? Pasti ada batasan-batasan. Oh, opini Karena, Anda terhadap batasan. karena kalau menurut saya ini apa mempengaruhi konsistensi penggunaan kata yang digunakan diksinya. Misalnya kan kayak di kata ganti pertama di awal pakainya saya, terus nanti tengah-tengah aku, terus kita lagi ke saya. Nah, itu ada batasan-batasan. Kalau menurut saudara gimana? Harus gak ada batasan-batasan di penggunaan variasi kata itu? Oh, harus, karena eh, seperti yang saya tadi bilang, kan orang itu berbeda-beda ya. Jadi ketika maksud saya menggunakan variasi kata adalah kata bukan kata aku kamu atau mereka. Kata yang bisa dibilang objektif ya, seperti berani atau enggak diganti jadi gak punya takut, gugup sama takut ditukar-tukar. Kalau aku kamu itu konsisten, biar harus konsisten biar apa penonton nangkep karakter kamu kayak gimana. Sebenarnya boleh sih ganti-ganti, cuman bakal kelihatan aneh. Dan batasan yang paling penting adalah harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Karena ketika kamu menggunakan bahasa kasar, penonton bakal melihat kamu sebagai orang yang kasar dan ya nggak akan, kemungkinan besar nggak akan dianggap serius, yang ujung-ujungnya ngerugiin reputasi kamu sendiri. Terjawab, Saudara Paris? Jawab, terima kasih. Ya. Ada lagi? 2 pertanyaan lagi ya. Oh iya, Saudara Akmal, silahkan. Saya ingin izin bertanya lagi ya, Kak. Oh iya. Misal nih, kan kita sedang menyampaikan materi ya, Kak. Nah, itu tuh kita tuh lupa dengan materi tersebut. Nah, otomatis kan kita harus berimprovisasi tuh. Gimana sih, Ya, Kak, cara mengimprovisasi kalau materi itu lupa gitu? Gimana, Kak? Ada solusinya? improvisasi dan adaptasi itu ada banyak ya bentuknya. Kayak apa? Kita harus, ketika kita membaca skrip, usahakan bukan mengingat tapi memahami. Seperti misalnya kita akan memainkan menjadi pemeran aktor dalam film apalah. Nah, usahakan pahami skenarionya dan dialognya, bukan diingat perkataannya. Jadi, ketika misal ada bagian di mana dialog kamu itu adalah kenapa kamu membunuh dia? Nah, kamu lupa apa dialog kamu. Tapi kamu kalau paham skenario-nya tentang apa, karakter kamu bagaimana, kamu bisa dengan mudah mengganti kata-kata tersebut dengan makna yang mirip, arti yang mirip, dan lain-lain. Dan hasilnya gak akan jauh beda. Karena akan tetap dimengerti dan akan tetap
masuk akal. Jadi memahami itu lebih penting daripada menghafal, ya. Itu salah satu caranya, dan itu bisa dilakukan ketika kepala dingin, seperti saya sebutkan tadi. Kalau panik yang ada bakal overthinking, dan itu gak akan kepikiran untuk mengganti dialog yang harusnya kamu katakan. Terjawab, Saudara Akmal? Boleh sih Kak, terjawab sudah. Ya. Ayo satu pertanyaan lagi. Nggak ada? Mungkin saya. Nah, yaudah, silahkan, Tadi Saudara kan Gilang. saudara Akmaluddin itu eh gimana ya? Improvisasi itu penting. Cuman Ya, kayak apa ya? Kalau semisalnya orangnya pada akhirnya gimana ya? Walaupun improvisasi penting, tetapi ternyata dia itu gimana ya? Susah untuk improvisasi, atau mungkin kan ada beberapa orang yang ngomong kalau kita itu mungkin ada yang dari lahir bakat atau ada beberapa orang yang dari kerja keras. Menurut saudara Diaul Haq ini, apakah gugup atau improvisasi, jangan gugup, improvisasi itu bisa dilakukan dengan cara kerja keras, dengan cara banyak latihan, atau emang bakat? Tapi itu semua mungkin berpendapatnya berbeda ya. Tapi boleh saudara Diaul Haq memberi pendapat itu. ya, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Saudara Gilang. Jadi bakat lawan kerja keras ya, itu pasti ngaruh, karena emang beberapa orang lebih lebih berbakat dalam suatu hal, dan nggak semua orang seberuntung orang yang berbakat. Tetapi kalau kerja keras, niat, insya Allah pasti pasti bisa, karena pasti apa, usaha itu, hasil itu gak ngehianatin usaha. Kalau orangnya bisa, orangnya emang mau, orangnya nggak akan nyerah. Itu balik lagi ya ke individu. Jadi kalau mau bisa adaptasi dan improvisasi, beberapa orang emang lebih jago. Tapi orang yang nggak berbakat, bukan berarti dia nggak bisa. Terjawab, Saudara Gilang. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Udah. Ya, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Terima kasih telah hadir dalam acara talk show Muhammad Diaul Haq Habibie ini. Semoga beruntung di kedepannya untuk public speaking, dan mungkin bicara di depan umum yang lain-lainnya seperti berpidato atau ada pleno depan dosen-dosen ya. Ya, saya izin keluar. Terima kasih telah datang sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Saudara Kak Diaul atas Haq. materinya. Terima kasih Kak, terima kasih Kak. Mau dokumentasi sebentar dulu ya, Ulang, kita Kak. dokumentasi dulu. Nggak ulang. Makasih ya guys sudah pada datang, udah mau dengerin talk show saya tentang bagaimana menjadi public speaker yang baik. Terima kasih juga yang udah on cam, yang udah bertanya. Nanti saya kirimkan ya hadiah untuk yang bertanya. Bentar ya, Siap, ditunggu. Siap Kak. Makasih, Kak. Terima saya kasih, makasih juga ya guys sudah boleh live sekarang. Oke. Terima kasih Kak. Kak, nggak ada foto, sesi foto bersama Kak. Kak. Kak, mana Kak? Iya, sesi foto bersama, Kak. Iya, udah tadi udah. Oh, udah. Mau pakai gaya, mau pakai gaya. Nggak bilang. Ya pakai gaya Kak, pakai gaya Kak. Pakai gaya. Satu. Lagi ya tuh, Kak. 1, 2, 3 Ayo. gitu. Ayo, satu. Ya, lagi ya, Kak. Ayo, Kak. Satu. Kelak. Satu, dua, tiga. Sip. Lagi, Kak. Lagi, Kak. Lagi, udah. Itu Gilang. Saudara Gilang. Mukanya gak kelihatan, Saudara Gilang. Bener ah? Waduh. Torek Gilang. anjing. Mas Gilangnya ngapain sih? Nah, Saudara Gilang kayaknya lagi di Sibuk luar ya ya? kayaknya ya. Oh, itu tuh ada tuh Saudara Gilang, orangnya. wajahnya Saudara Gilang tolong. Saudara Khair, Yuk. terlalu hitam ya, gelap. Iya, nyata saya tuh kelamaan di matahari. Ya, backgroundnya, Bu. Astagfirullah, backgroundnya. Saudara Gilang.
Udah kita dokumentasi ya. Satu, Siap, Kak. Bentar kak. Sudah lagi lah. oh, lagi yang dulu ya. 1, 2, 3. Udah, makasih ya guys yang udah datang. Boleh leave sekarang. Semoga Ya, menjadi public speaker yang bagus. Terima kasih telah mendengarkan saya yang udah bertanya. Mau datang, sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih.